Mengawali video kali ini saya ingin memberikan peringatan kepada kalian untuk tidak melanjutkan video ini karena dalam video ini saya akan bertindak sebagai villain untuk kalian. Karena sebenarnya saya juga adalah korban dari bocornya sejumlah informasi penting dari film The Fantastic Four First Steps yang baru saja melakukan tes screening. Sudah ada sejumlah tanggapan awal dari tes screening The Fantastic Four First Steps yang beredar di internet dan bisa saya pastikan banyak di antara kalian yang tidak suka dengan pembahasan yang seperti ini. Daripada saya jadi korban sendiri, mendingan saya bagikan ke kalian juga. Tapi sekali lagi saya peringatkan jangan melanjutkan video ini kalau kalian tidak ingin mengetahui apapun tentang The Fantastic Four First Steps. Karena yang akan kita bahas di sini adalah apa yang terjadi di sepanjang filmnya dan yang paling penting adalah post credit scene yang menurut orang yang sudah menonton, post credit scene ini adalah nilai jual yang sangat penting yang bisa membawa The Fantastic Four untuk mendapatkan pemasukan $1 miliar Amerika. Universe, let's talk about it. Jadi ceritanya dalam salah satu sesi live yang saya lakukan, ada moderator Lahnat yang bernama Fauzi Muhammad yang membagikan saya sebuah informasi yang harusnya tidak saya buka, tapi akhirnya saya buka juga karena ada notifikasinya yang ternyata memuat bocoran dari proyek film The Fantastic Four First Steps. Padahal sebelumnya saya sudah memberikan peringatan, jangan memberikan saya bocoran-bocoran seperti ini tapi saya tetap diberikan. Mungkin inilah prinsip yang namanya larangan adalah perintah. Tapi tolong jangan jadikan itu sebagai prinsip untuk video ini. Sekali lagi saya sudah melarang kalian untuk melanjutkan video ini kalau kalian tidak ingin mengetahui apapun tentang The Fantastic Four First Steps sebelum filmnya rilis. Ini untuk menjaga potensi cinema experience yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menonton film The Fantastic Four First Steps nanti. Ya, sekali lagi saya masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk meninggalkan video ini sekarang juga kalau kalian tidak ingin terkena spoiler dari The Fantastic Four First Steps. Meskipun sebenarnya informasi ini masih bisa dianggap sebagai sebuah spekulasi aja. Karena bisa aja kan orang-orang yang memberikan tanggapan sebenarnya bohong, sebenarnya tidak benar, sebenarnya itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Bisa saja, tapi untuk menjaga jangan sampai kalian sudah tidak virgin lagi ketika menonton The Fantastic Four First Steps, jangan lanjutkan video ini. Tuh udah berapa lama tuh saya memberikan disclaimer kepada kalian. Jadi tolong, mohon kerjasamanya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa reaksi awal penonton yang sempat mengikuti tes screening untuk The Fantastic Four First Steps yang sudah digelar beberapa waktu yang lalu. Dari beberapa informasi yang beredar, baik itu dari postingan media sosial, dari platform manapun itu, reaksi awal dari penonton The Fantastic Four First Steps ternyata menunjukkan tanggapan yang beragam. Tanggapan paling positif ternyata datang untuk Ralph Ineson yang berperan sebagai Galactus yang mendapatkan pujian tertinggi untuk film ini. Para penonton menyebut penampilan Ralph Ineson sebagai penampilan yang sangat mengerikan atau terrifying dengan skala yang luar biasa atau skala yang incredible dan tampilannya yang seolah memang diambil langsung dari komiknya. Ini menunjukkan bahwa Galactus yang akan tampil dalam film The Fantastic Four First Steps nanti akan menjadi salah satu elemen yang paling menonjol dalam film ini. Meskipun demikian, masih ada aspek-aspek negatif juga dari film ini, tapi tidak dibeberkan secara detail. Sebenarnya seperti apa aspek negatifnya? Aspek negatifnya itu di mana? Apakah dari kualitas aktingnya, apakah dari visualnya lagi, apakah dari CGI-nya, dan segala macam. Tidak ada ulasan yang mendalam untuk hal tersebut. Namun, sekali lagi setelah tes screening dilakukan, tidak hanya tanggapan positif yang datang, tapi juga ada tanggapan negatif yang didapatkan oleh film ini. Dan sekali lagi, informasi ini masih bersifat tidak resmi, alias belum terverifikasi. Jadi sekali lagi, informasi ini harusnya dianggap sebagai sebuah sentimen awal dan tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas final dari filmnya. Beberapa bocoran penting terkait dari The Fantastic Four First Steps sudah muncul, terutama dari konsep artnya dan juga merchandise-nya seperti Funko Pop, di mana dari bocoran konsep art dan juga merchandise dari Funko yang sudah dirilis mengungkapkan bahwa Franklin Richard, anak dari Reed Richard alias Mr. Fantastic yang diperankan oleh Pedro Pascal dan Sue Storm alias Invisible Woman yang diperankan oleh Vanessa Kirby dalam film ini
akan muncul. Dalam komik, Franklin Richard adalah karakter mutant Omega dengan kekuatannya yang luar biasa yang mampu mempengaruhi realitas. Dan kehadirannya dalam film ini memicu spekulasi bahwa dia akan menjadi jembatan untuk menghubungkan Fantastic Four dengan universe utama MCU yaitu Earth 616. Ini juga menandakan bahwa film ini mungkin tidak hanya akan fokus kepada asal-usul tim yang sebenarnya memang sudah dikonfirmasi bahwa film ini bukan film origin. Dari trailer dan bocoran menegaskan bahwa Galactus yang diperankan oleh Ralph Ineson akan menjadi ancaman utamanya dengan Silver Surfer yang diperankan oleh Julia Garner sebagai Shalla-Bal yang akan menjadi heraldnya Galactus. Visual Galactus digambarkan sangat komik akurat dengan skalanya yang epik. Dan ada spekulasi juga bahwa dunia tempat Fantastic Four ini mungkin akan hancur gara-gara Galactus. Dan itu sudah berulang kali kita bahas. Yang memaksa tim ini akhirnya akan pindah ke universe yang lain. Yang bisa menjadi penjelasan keterlibatan mereka dalam Avengers Doomsday. Masih ingat dalam post-credit scene film Thunderbolts, kita melihat Marvel One, roketnya Fantastic Four yang akhirnya tiba di universe utama MCU yaitu di Earth 616. Film ini sendiri akan berlatar di Manhattan pada tahun 1960-an dengan gaya retrofuturistik yang akan membedakan Fantastic Four dengan universe utama MCU. Dalam film ini juga nanti akan diperkenalkan robot asisten Herbie, highly engineered robot built for interdimensional exploration yang akan memberikan elemen humor dan akan sangat setia dengan komiknya. Sementara itu ada Fantastic Car yang beberapa waktu belakangan ini di-highlight dalam beberapa TV spot yang merupakan kendaraan ikonik dari tim ini yang muncul dengan desain yang modern yang tetap mencerminkan tema retrofuturistik. Dan kabarnya durasi film ini adalah sekitar 140 menit yang menjadikannya sebagai film Fantastic Four terpanjang dibandingkan dengan film adaptasi live action yang pernah digarap sebelumnya. Durasi ini tentu saja memungkinkan pengembangan cerita yang jauh lebih dalam, terutama dengan elemen baru seperti Franklin Richard dan konsep realitas alternatif. Dan yang perlu diingat, tes screening seperti ini seringkali melibatkan versi awal dari film yang mungkin masih akan diubah sebelum akhirnya secara resmi dirilis secara global pada tanggal 25 Juli tahun 2025 atau kemungkinan di Indonesia 2 hari lebih awal yaitu pada tanggal 23 Juli 2025. Sampai di titik ini, konten ini sebenarnya masih aman untuk kalian konsumsi. Tapi setelah ini adalah raja terakhirnya. Kita bakal bahas tentang plotnya dan juga post credit scene-nya. Apa aja isinya? Spoiler warning buat kalian. Jadi film ini dibuka dengan kalimat, kalian semua sudah tahu ceritanya. Kita kemudian mendapatkan montase singkat dari pertempuran-pertempuran yang sudah terjadi sebelumnya, termasuk ketika Fantastic Four yang melawan Mole Man dan sebuah adegan aksi di mana mereka melawan Red Ghost dan kera-kera peliharaannya. Di rumah, Sue Storm kemudian mengetahui bahwa dia sedang hamil. Ketika tim ini bersiap untuk menyambut kelahiran sang bayi, Shalla-Bal akhirnya datang membawa sebuah peringatan. Tim ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti Shalla-Bal ke luar angkasa. Dia membawa mereka ke Galactus yang sedang berada di sebuah kapal besar yang sedang mengkonsumsi sebuah planet. Galactus kemudian setuju untuk menyelamatkan bumi, tapi hanya dengan syarat untuk menukar dengan anak mereka, yaitu Franklin Richard. Tim ini menolak dan akhirnya bertarung melawan Silver Surfer. Selama pertarungan, Shalla-Bal terlempar ke dalam sebuah lubang cacing atau wormhole, di mana dia mengalami dilatasi waktu selama sebulan, sementara hanya beberapa menit berlalu untuk tim ini. Dalam kehadirannya, Reed Richard kemudian membuat rencana untuk menteleport bumi menjauh dari Galactus. Tapi ketika Shalla-Bal akhirnya kembali, dia melakukan sabotase teknologi teleportasi tersebut. Tim ini pun akhirnya beralih rencana, dan sekarang berencana untuk menteleportasi Galactus sendiri menjauh dari bumi. Setelah itu, adegan after creditnya memperlihatkan Sue Storm sedang membaca buku untuk Franklin. Dia kemudian berdiri untuk mengambil buku yang lain, sementara di latar belakangnya terdengar suara alat teleportasi yang aktif. Ketika dia kembali, dia kemudian freezing. Bukunya terlepas dari tangannya, dan ternyata yang berdiri di depannya adalah sesosok berjubah yang adalah Dr. Doom. Wajahnya nggak kelihatan, tapi seluruh tubuhnya terlihat di bawah jubah peraknya. Di satu tangan dia memegang topeng ikoniknya yang sepertinya terbuat dari CGI, sementara di tangan lainnya dia menggendong Franklin Richard yang tidak sadarkan diri. Kemudian layar menjadi hitam, lalu kemudian muncullah tulisan The Fantastic Four will return. Teori para fans tentang kemunculan Dr. Doom dalam film The Fantastic Four First Steps akan menjadi kenyataan. Robert Downey Jr. akan memerankan karakter Dr. Doom dan kemungkinan besar
yang menjadi pengenalan awal atau debutnya sebelum peran besarnya yang jauh lebih penting di film Avengers Doomsday nanti adalah di film The Fantastic Four First Steps. Adegan ini sepertinya memang sengaja dibuat untuk membangun antisipasi atau jembatan tanpa mengungkap terlalu banyak hal dengan fokus kepada topengnya Dr. Doom yang unik. Kehadiran Franklin Richard dalam adegan ini juga memperkuat spekulasi bahwa dia akan menjadi kunci cerita. Mungkin terkait dengan kemampuan manipulasi realitasnya yang bisa menarik perhatian Dr. Doom atau bahkan Galactus. Ada teori bahwa Dr. Doom mungkin mencoba untuk memanfaatkan Franklin Richard untuk tujuan tertentu seperti mengendalikan multiverse. Dan dalam post credit scene Thunderbolts kemarin menunjukkan kapalnya Fantastic Four dengan logo 4 yang memasuki orbit bumi di universe utama MCU di Earth 616 yang kemungkinan terkait dengan ending film ini. Maka post credit scene film The Fantastic Four First Steps kelihatannya menjadi jembatan naratif menuju Avengers Doomsday, dengan kemungkinan Dr. Doom muncul sebagai dalang di balik peristiwa multiverse. Jadi munculnya Marvel One dalam post credit scene film Thunderbolts The New Avengers kemarin mungkin saja bukan karena kehancuran universe alternatif tempat The Fantastic Four berada, tapi karena Fantastic Four datang ke universe utama MCU untuk mencari Franklin Richard yang dibawa oleh Dr. Doom. Yang menarik di sini juga dalam bocoran menyebutkan jubah Dr. Doom berwarna perak. Tentu saja ini sangat jauh dari prediksi kita yang mengatakan bahwa Dr. Doom akan memakai jubah warna hijau seperti yang pernah dikenakan oleh RDJ ketika pengenalannya pertama kali di San Diego Comic Con beberapa waktu yang lalu, di mana dia mengenakan jubah Dr. Doom berwarna hijau. Dan sepertinya ini juga semakin menguatkan sebuah teori yang pernah kita buatkan videonya, di mana jubah berwarna hijau Dr. Doom kemungkinan besar didapatkan dari Loki. Dr. Doom akan mengincar Loki yang kemungkinan adalah kekuatannya untuk mengendalikan multiverse. Dan itulah sebabnya kenapa jubahnya Dr. Doom kemudian berwarna hijau di Avengers Doomsday nanti. Tom Hiddleston sendiri juga dikonfirmasi akan hadir dalam film Avengers Doomsday, di mana pertemuan Loki dengan Dr. Doom adalah salah satu adegan yang sangat diantisipasi oleh para fans. Dan itu dia bocoran dari The Fantastic Four First Steps yang sudah banyak beredar di media sosial. Saran saya, hati-hatilah menggunakan media sosial kalau kalian tidak ingin tercemari bocoran seperti ini. Meskipun sekarang ini saya sendiri adalah villain untuk kalian yang sudah membocorkannya. Tapi atas persetujuan kalian dong, iya kan? Bagaimana pendapat kalian tentang bocoran yang satu ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya tunggu komentar kalian, saya tunggu caci maki kalian terhadap saya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.